Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami dalam menjalani kehidupan ini, sehingga hidup kami semakin hari tidak hanya bertumbuh, tetapi menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB 2 dari surat 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Demikianlah sabda Tuhan. Engkau hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Tema renungan saat ini adalah hiduplah seperti pensil. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang nenek menulis surat menasehati cucunya. Nenek harap kamu akan seperti pensil ini ketika kamu dewasa nanti. Pensil ini mempunyai 5 kualitas yang dapat membuatmu selalu tenang dalam menjalani hidup. Kalau kamu selalu memegang prinsip-prinsip itu di dalam hidup ini. Si nenek lalu menjelaskan 5 kualitas dari sebuah pensil. Kualitas pertama, pensil mengingatkan kalau kamu bisa berbuat hal yang hebat dalam hidup ini. Layaknya sebuah pensil ketika menulis, kamu jangan pernah lupa kalau ada tangan yang selalu membimbing langkahmu di dalam kehidupan ini. Kita menyebutnya tangan Tuhan. Dia akan selalu membimbing kita menurut kehendaknya. Berikutnya kualitas kedua. Dalam proses menulis, nenek kadang beberapa kali harus berhenti dan menggunakan rautan untuk menajamkan pensil kembali. Rautan ini pasti akan membuat pensil menderita. Tetapi setelah proses meraut selesai, si pensil akan mendapatkan ketajamannya kembali. Begitu juga dengan kamu. Dalam hidup ini, kamu harus berani menerima penderitaan dan kesusahan, karena merekalah yang akan membuatmu menjadi orang yang lebih baik. Berikutnya kualitas ketiga. Pensil selalu memberikan kita kesempatan untuk mempergunakan penghapus guna memperbaiki kata-kata yang salah. Oleh karena itu, perbaiki kesalahan kita dalam hidup ini. Itu bukanlah hal yang buruk. Itu bisa membuat kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Berikutnya kualitas keempat. Bagian yang paling penting dari sebuah pensil bukanlah bagian luarnya, melainkan arang yang ada di dalam pensil tersebut. Oleh sebab itu, kamu harus selalu mengintrospeksi diri dan jangan menyalahkan orang lain terlebih dahulu. Kualitas kelima, sebuah pensil selalu meninggalkan tanda atau goresan. Seperti itu juga kamu. Kamu harus sadar bahwa apapun yang kamu perbuat dalam hidup ini akan meninggalkan kesan. Oleh karena itu, berhati-hatilah selalu dalam bertindak agar kita tidak menyakiti orang lain. Itu adalah nasihat yang indah dan penting untuk kita dengarkan. Dan penting juga bagi kita untuk mendengarkan
nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang isinya demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Meski masih muda, Timotius disarankan untuk menunjukkan gaya hidup sebagai manusia Allah. Sifat manusia Allah bertolak belakang dengan manusia dunia. Nasihat itu juga ditujukan kepada kita semua, yaitu supaya kita menjadi manusia Allah. Sebagian besar dari kita mungkin merasa sulit untuk melakukan hal tersebut. Namun ketika hati kita terbuka dan taat kepada Allah, maka hal itu dapat terwujud dalam diri kita. Sehingga melalui kehadiran kita, baik pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan kita, orang lain dapat melihat ada Tuhan di dalam diri kita. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk mengejar hal-hal baik agar kita dapat mewujudkan atau memancarkan nilai-nilai yang baik dari dalam diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memilih kami untuk menjadi anak-Mu. Ubahlah hidup kami sehingga melalui pikiran, perkataan, dan perasaan serta perbuatan dan keberadaan kami layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kami memohon Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk hadir, menjamah, dan menyembuhkannya. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin menyerahkan untuk rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani karya kami hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami percaya Tuhan pun menyertai kami dalam seluruh aktivitas dan karya kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.